Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir insyaallah beberapa saat lagi ke depan. Rahimakumullah wa yarhamukumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi nikmat panjang umur hingga dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini, dan bersyukur juga kepada Allah kita dipertemukan oleh Allah di 10 hari yang terakhir yang tinggal 2 kali lagi mungkin tarawih. Ya, semoga kita bisa mengoptimalkan sisa-sisa waktu ini, dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa menggapai Lailatul Khairun min alfi syahr. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kita semua. Semoga kita istiqomah mengikuti risalah yang dibawanya dinul Islam, dan kita istiqomah mengikuti jalan hidupnya yang merupakan jalan hidup semua para nabi dan para rasul, untuk terus semangat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menutup mata kelak. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Masih semangat ya? Semangatlah. Kata Pak Rianto nih temanya kiat melipat gandakan pahala. Masya Allah. Gimana caranya ya supaya pahala-pahala yang amal-amal yang kita lakukan tuh pahalanya dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang sebenarnya bahasanya ya, tapi namanya kultum. Berapa menit Bapak Ibu? Ada yang bilang 7 menit, ada yang bilang 17 menit, ada yang bilang kultum 70 menit katanya Pak Haji. Malah ada yang juga menafsirkan kultum tuh kuliah terserah antum, jadi bisa 2 jam juga gitu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengalokasikan waktu ya. Jam 18 sampai jam 21 tidak punya agenda apapun, tidak punya janji dengan siapapun. Ya, 18 sampai 21. Biar apa? Biar kita berada di sini itu seluruh rangkaian acara bisa kita nikmati gitu. Salat Isyanya terasa nikmat, tarawihnya nanti terasa nikmat, mendengarkan tausiahnya merasa nikmat. Kenapa? Gimana sih kita berada di rumah kekasih kita? Kita berada di rumah kekasih kita. Kira-kira rasanya gimana? Seneng lah. Betah nggak? Betah. Nyaman nggak? Nyaman, kekasih. Dan ingat ya, kekasih sejati kita tuh Allah. Jadi ini rumah kekasih kita. Ya, namanya di rumah kekasih itu gak pengen buru-buru pulang. Kalau perlu Pak, nginep gitu. Bener kan? Ya, mudah-mudahan kita betah gitu ya. Minimal sampai jam berapa tadi? Sampai jam 21. Realisasinya sih 20-30, lewat-lewat dikit udah pada selesai. Kan saya keliling. Ya, satu kali. Ini awal dapat di hari ke-28. Ya, saya belum pernah gitu membersamai warga masyarakat yang tarawih jam 21 selesainya nggak ada tuh. Sekali saya di tahun ini tarawih yang 21, ternyata apa? 20-30 selesai juga.
Ya, jadi rata-rata memang 20-30. Nah, kita mengalokasikan sampai jam 21 biar seluruh agenda benar-benar kita menikmati. Bukankah kita ingin merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah? Ya harus diresapi gitu. Coba aja makan sate langsung telan, kan nggak nikmat, buru-buru. Makan sate itu atuh dikunyah gitu, dirasain banget. Bener kan? Buka buru-buru banget kan nggak ternikmati. Jadi biar ternikmati, ya pelan-pelan dihayati, diresapi gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kiat agar amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan? Ya, mungkin tiga lah. Ditambah boleh. Yang pertama harus memiliki ilmu terkait masalah tata cara, ilmu terkait masalah waktu, ilmu terkait masalah tempat. Ini penting banget. Ilmu terkait tata cara. Misalnya, ya, nih ibadah pakai ilmu itu pahalanya lebih besar ketimbang ibadah tanpa ilmu. Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pernah puasa 360 hari tanpa putus. Bayangin aja. Ya, kalau kita kan 30 hari yang putus, atau sebulan. Umamah itu 360 hari. Begitu ketemu dengan Nabi, bertanya, "Ya Rasul, amma ta'rifuni?" Masih ingat aku ya Rasul? "Wa man antum?" Kamu siapa? Rasulullah sampai pangling tuh nggak kenalin. Ya. Akhirnya ketika ditanya, "Kamu siapa?" Dia menjawab, "Saya Al-Bahili. Pan dulu kita ketemu di sini. Pasti setahun ya Rasul. Dulu saya ketemu Nabi, ketemu panjenengan ya di sini. Dan sekarang pas 1 tahun." Ya, fama ghayyaruka faqad kunta hasanal hay'ah. Apa sih yang telah membuat kamu berubah gitu? Dulu penampilan kamu cakep, kok sekarang kayak kulit sama tulang, kurus banget. Apa yang terjadi Umamah dengan dirimu? Sakit? Enggak ya Rasul. Nah terus kenapa kamu sampai kurus kayak begini? Iya ya Rasul, sejak ketemu Rasulullah tahun lalu sampai ketemu lagi sekarang, saya tidak pernah makan, tidak pernah minum kecuali setelah matahari terbenam. Luar biasa kan? Apa maknanya? Puasa. Idul Fitri puasa, Idul Adha puasa, hari tasyrik puasa. Jadi semua hari dipuasain. Alih-alih mendapat 2 jempol, 1 jempolnya nggak dapat. Ya harusnya kan, wah hebat, orang-orang puasa Ramadan doang, ditambah Senin Kemis, ditambah Ayyamul Bid, ditambah puasa Syawal. Kamu puasa 360 hari, hebat kamu. Enggak, 1 jempol yang nggak dikasih. Apa kata Nabi? Faqad adzabta nafsah. Al-Bahili, itu bukan puasa, itu namanya menyiksa diri. Lihat, beramal tanpa ilmu, sia-sia. Puasa Syawal 6 hari doang, pahalanya lebih spektakuler. Ada ilmunya, ada dasarnya. Benar kan? Jadi ibadah itu harus mengikuti tuntunan, mengikuti petunjuk ilmu. Makanya kalau kita ingin amal ibadah kita nilainya dilipat-lipatkan, ilmu. Ya. Ada ilmu terkait dengan waktu. Silakan ibu mau sholat sunnah berapa ratus rakaat, habis sholat isya terus saja diri 2 rakaat salam, diri 2 rakaat salam sampai 100 rakaat. Mungkin mengira, wah sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dari ba'da isya sampai jam 11, nggak tahu tuh berapa rakaat. Ya, ternyata sholat sunnah
Yang pahalanya paling spektakuler terkait waktu adalah sholat sunnah malam, tahajud. Ini artinya apa? Ilmu terkait dengan masalah waktu. Ya, makanya apa? Bagus sholat duha dikerjakan, qobliyah, ba'diyah dikerjakan, sholat hari dikerjakan. Kalau kita ingin amalan sholat sunnah yang pahalanya spektakuler, bangunlah sepertiga malam terakhir. Ya, jadi cara melipat gandakan pahala begitu. Tahu ilmunya, ilmu terkait tata cara dan ilmu terkait masalah waktu. Jelas tidak? Luar biasa. Ya. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat dalam keheningan malam. As-sholatu fi jawfil lail. Ya, sholat dalam keheningan malam. Apa yang dimaksud? Tahajud, qiyamul lail. Ya, jadi sekali lagi, ya insya Allah ini Waryanto bikin temanya kiat melipat gandakan pahala di usia senja. Kalau saya nggak usah pakai usia senja deh. Ini materi yang saya bahas di pesantren lansia beberapa waktu lalu. Kok ada di sini saya bilang. Jadi luar biasa. Ya, nggak harus tunggu lansia ya, nggak harus tunggu lansia. Mari kita, ya kan, terus belajar, biar kita dengan ilmu insya Allah amalnya mungkin sedikit kelihatannya, tapi karena mengikuti petunjuk, masya Allah, luar biasa pahalanya. Yang ketiga, ilmu terkait tempat. Penting. Katanya ingin melibat gandakan pahala. Sini sholatnya 27 derajat loh bedanya di rumah sama di masjid. Jangan bertanya ketika mendengar adzan ada tetangga sebelah nyamper, ya Pak Imran adzan, ayo ke masjid. Mau ngapain? Sholat. Ditanya, diajak ke masjid malah nanya mau ngapain, ya adzan, masjid lah. Ya, apa katanya? Ya, saya mau sholat di rumah aja. Lah, di rumah berjamaah biar pahalanya berlipat-lipat. Pak Imran malah nanya, emang kalau duhur di masjid berapa rakaat? Ya, duhur mau di rumah, mau di masjid, mau dimanapun ya tetap 4. Ya sudah, saya juga di rumah 4, sama aja. Ini logika ini gampang banget patah. Sederhana, kalau sholat di rumah sama sholat di sini sama, terus buat apa kita bikin masjid? Tempat ngaruh ya, ngaruh banget. Ya, ibu tuh pasar tradisional, pasar baru, 200 meter dari sini. Pagi-pagi beli kangkung, berapa? Seikat 4.000. Bayam berapa? 4.000. Bener kan? Nanti jam 9 ke Transmart, Ramayana, beli kangkung, beli bayam, 10.000 seikat. Padahal itu kangkung dan bayam itu dari sawah yang sama, dari kebun yang sama, dari tegalan yang sama. Kenapa harganya jadi beda? Ya iyalah, beda tempat ya beda harga. Benar kan? Ya, Bapak Ibu jamaah bikin ruko di Jalan Nusantara 4x4 2 lantai. Coba ditawarkan dikontrakin 250 juta mungkin. Bikin ruko di Jalan Margonda 4x4 2 lantai, kontakin 600 juta orang berebut. Lah, kok beda? Ukurannya sama, tipenya sama, alatnya sama. Emang beda tempat ya beda harga. Pakai logika ketemu. Di rumah sama di sini sama, rubuhin aja awal, bongkar aja awal. Bener kan? Ini ilmu terkait tempat. Ya, dan ada, masya Allah, ini ada kelipatan yang spektakuler. Mau nggak? Pahala yang dilipatkan luar biasa. Mau nggak? Sholat di Masjid Nabawi di Mekah 1 kali pahalanya sama dengan sholat 1000 kali di Al-Awwal, di An-Nur, di Istiqlal, atau dimanapun di dunia.
Sholat satu waktu di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. Wow. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram di Mekah. Oh, dikecualikan berarti Masjidil Haram di Mekah lebih besar. Tentu saja. Berapa? 100.000 kali lipat. Madinah 1000 kali lipat, Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ya, makanya saya waktu itu saat masih berkesempatan mendampingi jamaah haji, jamaah umroh, ya, 1 hari jalan, 1 hari pulang, 3 hari Madinah, 4 hari Mekah. Jadi jamaah yang sering ikut memperhatikan, ternyata saya 2-3 kali ikut umroh bareng Ustaz. Kenapa Ustaz? Selalu aja Makkah lebih lama, Madinah 3, Mekah 4. Ya, baru saya jelaskan, karena sholat di Masjidil Haram Mekah pahalanya lebih besar dari Madinah. Jadi sayang kalau ini lebih sebentar. 100.000. Coba hitung, sholat 100.000 kali itu kalau dikonversi dijadiin tahun jadi berapa? Sholat 100.000 kali dibikin tahun. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang nulis kitab Ar-Rahiqil Mahtum Sirah Nabawiyah, juga menulis kitab Sejarah Kota Mekah dan Madinah. Beliau menyebut, dihitung sholat 100.000 itu setara dengan sholat, ingat-ingat, 59 tahun 6 bulan 20 hari. Ingat ya, 100.000 kali sama dengan 59 tahun. Saya aja belum sampai, kurang ya, 59 tahun 6 bulan 20 hari. Ini 59 tahun 6 bulan 20 hari itu kalau dibuletin enaknya ke 59 apa ke 60? 60 lah. Ya, ketika kita umroh sholat di Mekah 4 hari, itu berarti sholat wajibnya 20 kali. Ya, sholat 1 kali setara dengan 59 tahun atau 60 tahun lah dibulatkan. Maka sholat di Masjidil Haram, ya, 20 kali, ya, Bapak Ibu akan mengantongi pahala sholat setara 1.200 tahun. Ya, angkat tangannya ya, angkat tangannya semua. Kita berdoa di bulan Ramadan. Ya Allah, berikan kami jamaah al-awal kesempatan untuk bisa umroh bareng. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk bisa sujud di depan rumah Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram. Berikan kami jamaah awal bisa berkesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya siap nemenin. Saya nubani, ya Allah, kalau gini berangkat bareng umroh. Kenapa saya nyebutnya umroh? Soalnya umroh lebih cepat. Kalau haji nunggu 30 tahun. Mau banget haji. 30 tahun sekarang. Jadi Bapak, Ibu daftar haji sekarang 30 tahun. Lebih. Ya, makanya umroh itu jauh lebih cepat ya. Mudah-mudahan sekali lagi doa yang saya panjatkan dari aminkan oleh bapak-bapak soleh, oleh ibu-ibu solihah, mudah-mudahan akan langsung menembus aras Allah ya dalam waktu yang gak lama lagi. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng-bareng. Pengen apa? Kepengen melakukan sholat yang pahalanya 1 kali sholat 60 tahun. Ya hanya di situ. Ini apa tuh? Ini namanya ilmu terkait masalah tempat. Jelas tidak? Yang kedua, bagaimana kiat melipat gandakan pahala? Ya, kiat melipat gandakan pahala ya berkumpullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena apa? Berkumpul dengan orang yang soleh, yang ahli ibadah tuh tayar, arusnya tuh nyampe ke kita. Ngalir. Kesolehan orang soleh itu begitu kita ketemu, tuh arus kesolehan mereka itu ngalir ke dalam diri kita. Kalau kita sholat 5 waktu di rumah, qobliyah kadang dikerjakan, kadang enggak. Seringnya enggak. Coba datang ke masjid.
Ya, begitu nyampe ke masjid, semua pada berdiri tahiyatul masjid. Arus itu nyamber ke kita. Saya juga tahiyatul masjid. 3 menit lagi, semua orang berdiri qobliyah. Tuh arus itu datang lagi ke kita. Allahu Akbar. Oh, ternyata memang berteman, berkumpul dengan orang baik itu, sekali lagi, tayar arus kebaikan itu kayak listrik, ngalir sama kita. Kebalikannya, kalau kita ngumpulnya sama orang-orang kagak bener, itu arus kagak beresnya juga datang. Ya, makanya kalau iman kita lagi lemah, ya jangan dekat-dekat sama orang-orang yang kagak baik. Kalau iman kita lagi oke, bolehlah, harapannya kita bisa mempengaruhi dia, bisa mewarnai dia. Tapi saat iman kita lagi lemah, datanglah, bertemulah, bersilaturahimlah, ngumpullah dengan orang-orang baik. Supaya apa? Iman kita yang sedang turun bisa kesetrum, ya, dengan arus orang-orang baik yang mengalir dengan sendirinya. Begitu salam pada wirid, habis wiridan pada diri ba'diyah, maka arus ba'diyah pun datang kepada saya. Saya juga harus ba'diyah nih. Jelas tidak? Jadi sekali lagi, berkumpul dengan orang-orang baik, insya Allah kita akan mudah untuk melipat gandakan pahala. Kenapa? Ya salah satu melipat gandakan pahala adalah melipat gandakan amal. Jadi ketika amal kita dilipat gandakan, pahalanya juga berlipat. Kan nggak mungkin orang yang hatam sekali pahalanya sama yang hatam 2 kali. Bener kan? Sama yang dibaca Al-Quran, hatam sekali sama hatam 2 kali sama, beda lah. Al-ajru ala qadri ta'ab, kerja sehari sama kerja 2 hari pahalanya sama, semuanya mau kerja sehari lah. Nih jamaah awal udah hatam berapa kali nih? 2 hari lagi, hatam berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali? Berapa kali? 1 kali? Masya Allah. Yang 2 kali boleh tunjuk tangan? 3 kali? 3 kali? Wah, jangan-jangan 4 kali nih. 1 kali nggak ada yang tunjuk tangan, 2 kali nggak ada yang tunjuk, 3 kali nggak ada yang tunjuk. Jangan-jangan udah 4 kali semua. Ya Alhamdulillah, kalau udah 4 kali sama dong dengan saya. Saya tadi pagi habis sholat subuh, ya tadi malam di Al-Muhajirin saya itikaf, ya jam 11 sampai jam 1 4 juz. Jadi tinggal 29 sama 30. Ya. Pagi-pagi sholat subuh itu udah berat banget mata, ya udah kita istirahat dulu. Ya, begitu bangun jam 8 mandi, kita sholat duha, lanjutkan tilawah. Alhamdulillah tadi persis jam 10 saya nyelesain 2 juz untuk hatam yang keempat kali. Wah, sombong Ustadz. Enggak lah. Enggak. Ria dong. Enggak. Ya, tidak setiap amal yang kelihatan atau diperlihatkan, tidak setiap amal yang diceritakan terus langsung divonis ria. Enggak. Sholat kelihatan, orang umrah kelihatan, bayar zakat kelihatan, ditata aja hati kita. Kalau maksudnya berangkat dari Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu berbuat baik, insya Allah jadi pahala. Berlomba-lomba. Tahu berlomba? Ya, Bapak, Ibu, kita lomba lari, kita lomba balap sepeda, kita lomba balap motor. Coba renungkan, namanya kita lagi jadi peserta lomba, kira-kira mata kita ke depan terus apa tengok kanan kiri? Sesekali lah peserta lomba nengok ke kanan. Begitu nengok ke kanan, wah, Pak Yudi, rival. Begitu Pak Yudi mendekati saya, maka saya harus pacu lagi supaya dia nggak bisa nyalip saya. Imron, rival. Ya, jadi yang sekali aja belum hatam, geber 2 hari ini harus selesai. Karena apa? Apa spesialnya Ramadan? 11 bulan, tiap bulan nggak hatam Al-Quran, datang Ramadan sekali aja nggak hatam. Spesialnya Ramadan di mana? Nggak dapet jadinya. Jelasnya aja mah. Ya, ini motivasi tidak ya. 2 hari lagi, all out. Ya, babak kualifikasi udah kita lewatin, babak semifinal kita lewatin. Sekarang kita sudah berada di babak final. Kerahkan seluruh tenaga. Udah final, nanggung banget.
Jelas tidak? Ya, jadi modalnya apa kalau bisa dibawa final? Pikiran, tenaga, waktu, energi, semua kerahkan. Real Madrid tanpa pemain mega bintang, pindah ke Juventus Ronaldo, pindah ke Manchester United, ditangani oleh pelatih bertangan dilin Carlo Ancelotti. Ternyata dengan kekuatan tersisa dia mampu menumbangkan raksasa Inggris Chelsea dengan agregat 4-6. Senyum. Saya hanya ingin ambil semangatnya. Ternyata apa? Dengan mengerahkan segala daya, dia bisa mengalahkan klub yang bertabur bintang. Ya, jadi sekali lagi, kalau di bulan Ramadan sekali aja nggak hatam, 11 bulan kita sulit hatam tiap bulan 1 kali, Ramadan masih nggak juga. Istimewanya Ramadan ada di mana? Nggak berasa. Ya, jadi saya ingin memotivasi. Jadi ini babnya bukan untuk saling meriah, saling enggak. Kita tahu itu penyakit hati yang bisa merusak amal ibadah. Jadi untuk apa kita sebut? Untuk saling mendorong, saling memotivasi di antara kita, membangkitkan keluar di antara kita supaya kita bisa mencapai hasil yang jauh lebih maksimal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali ya. Enggak usah panjang-panjang, tuh sudah jam 8. Ya, mudah-mudahan sebelum jam 21 sudah kelar, tapi tetap bisa sholat dengan tumakninah, bisa sholat dengan khusyuk, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Aku qali hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.